ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlisina lahuddin walau karihal kafirun. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa 'azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ingatkan sekali lagi kepada para jamaah, insyaallah salat Id pada pagi hari ini akan kita mulai sekitar 5 menit lagi, yang insyaallah akan kita mulai pada pukul 6:45 dengan khotib adalah Habib Ahmad bin Hasan Al-Idrus yang alhamdulillah sudah hadir di antara kita, dan juga imam adalah Ustadz Daud Al-Fatoni.
dan Bilal adalah saudara imam. Alhamdulillah semuanya telah hadir di antara kita. Kepada para jamaah yang baru hadir, untuk bisa mempercepat langkahnya karena sholat pada pagi hari ini akan kita mulai sekitar 5 menit lagi. Dan terakhir kami ingatkan kepada para jamaah untuk tetap menjaga protokol COVID-19, dan juga setelah melaksanakan sholat pada pagi hari ini untuk tetap mendengarkan khutbah karena merupakan bagian dari sholat pada pagi hari ini, dan yang membawa koran untuk tetap bisa dibersihkan untuk meringankan kerjaan para pekerja kita. Insyaallah sholat kita mulai sekitar 5 menit lagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Peringatan terakhir kepada para jamaah, kami himbau untuk mempercepat langkahnya karena insya Allah sholat di pagi hari ini akan kita mulai kurang dari 3 menit lagi. Dan kami juga menginformasikan bahwa sholat pada pagi hari ini alhamdulillah dapat terlaksana berkat kerjasama antara 2 masjid, yaitu Masjid Jami Al-Uswah dan Masjid Al-Ikhwan. Dan terakhir, tidak lupa untuk memperingatkan kepada para jamaah untuk tetap memperhatikan protokol COVID-19 dan juga untuk tetap ikut mendengarkan khutbah setelah sholat dilaksanakan karena merupakan bagian dari sholat. Dan terakhir, untuk yang membawa koran untuk dapat dibawa pulang kembali agar meringankan beban pekerjaan daripada pekerja kita. Terakhir, saya ingatkan kepada para jamaah yang baru hadir untuk mempercepat langkahnya. Sholat insya Allah kita mulai sekitar 2 menit lagi, yaitu pukul 6:45. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allah
أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأسيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الصلاة جامعة الصلاة جامعة الصلاة على عيد الفطر رحمكم الله لا إله إلا الله صلى الله عليه وسلم سووا صفوفكم بين تسوية الصفوف منكم عن الصلاة وصلي سنة عيد الفطر ركعتين الله أكبر 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 بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى
حقا إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. 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 بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تسلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مسفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. تحيات الملائكة صلاة طيبة سلام عليكم أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاشر المسلمين رحمكم الله أن يومكم هذا يوم عظيم عظمه الله وشرفه. قال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال فكأنما صام الدهر كله. فإذا صعد الخطيب المنبر فاستمعوا خبر يوم عيد الفطر رحمكم الله. فاستمعوا خبر يوم عيد الفطر رحمكم الله. فاستمعوا خبر يوم عيد الفطر رحمكم الله. الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله. الحمد لله الأول قبل الإحياء والإنشاء والآخر بعد فناء الأشياء. العليم الذي لا ينسى من ذكره ولا ينقص من شكره ولا يخيب من دعاه ولا يقطع رجاء من رجاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في كتابه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال في آية أخرى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين.
jamaah sidang salat Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah. Tentu yang pertama kita bersyukur, mengucapkan puja dan puji kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat demi nikmat, terutama nikmat iman dan Islam, yang mudah-mudahan semua kita yang hadir pada pagi hari ini kelak diwafatkan dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Juga nikmat-nikmat yang lain, nikmat panjang umur, sehat afiat, sehingga di pagi yang penuh barakah ini, setelah melaksanakan ibadah sebulan lamanya, kita masuk ke hari yang dinamakan sebagai hari kemenangan. Mudah-mudahan semua yang hadir di sini, tidak laki maupun perempuan, semuanya dalam keadaan bersih, suci dari dosa, seperti pertama kali dilahirkan oleh ibu-ibu kita ke muka bumi ini, karena berkah daripada puasa yang telah kita lakukan sebulan lamanya. Kita sebagaimana juga mengucapkan syahadat, kita sama-sama bersaksi bahwasanya tiada Tuhan yang layak untuk disembah melainkan hanya Allah. Maka siapa saja yang betul-betul bersaksi dari lubuk hati yang paling dalam, dia tidak akan tunduk, tidak akan taat, patuh dan nurut melainkan hanya kepada Allah, bukan kepada bisikan syaitan, bukan kepada ajakan hawa nafsu, namun hanya perintah Allah lah yang akan betul-betul dia jadikan pegangan dalam menjalani kehidupan dunia ini. Sebagaimana juga kita bersaksi bahwa junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah betul utusan Allah yang diutus liyukhrijana minadh-dhulumati ilan nur, untuk mengeluarkan kita semuanya demi keluar dari gelap gumpitannya kesesatan agar masuk ke dalam terang benderangnya hidayah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita sampaikan salawat dan salam kita kepada beliau, manusia yang paling berjasa dalam hidup kita, manusia yang akan memegang tangan-tangan kita untuk masuk nanti ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, manusia yang akan mencari-cari kita, di mana umat saya, di mana umat saya, mana dari mereka yang masih ada dosa yang tersisa, kemarilah aku akan berikan syafaat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Beliaulah manusia paling berjasa. Fajazakallahu anna ya sayyidi ya Rasulullah. Dari tempat yang mulia ini kita ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada beliau. Semoga Allah membalas kebaikan beliau dengan balasan yang berlipat ganda. Lalu izinkan khatib pada kesempatan yang singkat ini untuk mewasiatkan diri sendiri dan antum semua hadirin jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah. Mari sama-sama senantiasa kita terus meningkatkan kualitas serta kuantitas ibadah kita kepada Allah, agar tujuan daripada puasa yaitu la'allakum tattaqun, agar kita bertakwa betul-betul bisa kita gapai dari ibadah bulan puasa yang selama sebulan kita laksanakan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah, kita bersyukur kepada Allah. Di pagi hari ini kita masuk kembali ke hari kemenangan, hari di mana kita dibersihkan dari dosa-dosa kita, hari di mana Allah memberikan nama untuk hari ini sebagai hari kemenangan. Mudah-mudahan kemenangan yang kita raih hari ini, kita raih juga kemenangan tersebut kelak di yaumil akhir, ketika kita sama-sama menjadi hamba-hamba Allah yang layak, yang pantas, yang patut untuk masuk ke dalam surganya, berjumpa dengan kekasih Allah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar walillahil hamd. Jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah, teringat suatu ketika di zaman baginda Rasulullah, ada seorang wanita yang di hadapan budaknya mengeluarkan kata-kata yang tidak layak, mencaci maki, menghina, menghardik dan lain sebagainya di tengah-tengah siang bulan Ramadan. Apa yang dilakukan oleh baginda Nabi? Beliau mengambil makanan dan minuman, menyuguhkan kepada wanita tersebut. Makan dan minumlah engkau wahai wanita. Wanita itu mengatakan, ya Rasulullah, inni sha'imatun, sesungguhnya aku sedang berpuasa. Ini siang hari bulan Ramadan ya Rasulullah. Kata beliau, tidak ada manfaat
daripada lapar dan haus yang kau rasakan kalau engkau tidak bisa menjaga lisanmu untuk tidak mencaci maki, menghardik dan menghina orang lain. Allahu Akbar, walillahil hamd. Maka dari itu, dari sebuah hadis Nabi katakan, siapa orang yang tidak bisa meninggalkan qaulaz zur wal amal bih, tidak bisa meninggalkan kata-kata yang tidak baik, tidak bisa meninggalkan perbuatan buruknya, falaisa lillahi hajatun, maka Allah tidak perlu an yada'a ta'amahu wa syarabah. Allah tidak perlu untuk orang tersebut meninggalkan makan dan minumnya. Allah tidak inginkan lapar dan haus. Yang Allah inginkan dari puasa ini adalah la'allakum tattaqun, agar kalian hamba-hambanya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita lihat apakah bulan suci Ramadan ini sudah membawa efek yang baik kepada kita. Apakah kita akan bertambah kualitas ibadah kita? Apakah solat kita akan semakin khusyuk? Apakah bacaan Quran kita akan semakin rajin? Apakah akhlak kita akan semakin mulia? Karena itulah bukti bahwasanya puasa kita diterima dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di bulan Ramadan, selama sebulan kita belajar untuk bangun setengah jam atau 1 jam sebelum subuh. Maka kebiasaan yang baik itu mari kita lakukan. Mengapa kalau sebulan kemarin kita mampu, namun kenapa 11 bulan yang akan datang ini seperti sulit bagi kita untuk bangun sebelum subuh melaksanakan tahajud 2 rakaat atau melaksanakan baca Al-Quran dan ibadah-ibadah lainnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Di bulan Ramadan betapa rajinnya kita melaksanakan bukan hanya solat wajib, tapi solat-solat sunnah, qabliyah dan ba'diyah. Mari kita bawa kebiasaan baik itu di luar bulan Ramadan. Mari kita Ramadankan bulan-bulan yang lain. Di bulan suci Ramadan kita terbiasa berbagi. Mari sifat baik ini kita jaga, sifat berbagi ini kita jaga, agar selama setahun ini betul-betul kita memiliki sifat-sifat baik yang kita lakukan di bulan suci Ramadan. Allahu Akbar, walillahil hamd. Maka dari mimbar ini kita ucapkan kepada bulan Ramadan, terima kasih banyak wahai bulan suci. Engkau telah menjadikan kami kembali erat dan rapat dengan Al-Quran kami. Engkau telah menjadikan kami begitu akrab dengan kitab suci yang Allah turunkan melalui junjungan kami baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Engkau telah menjadikan kami kembali dekat dan bisa bermesraan dengan Allah Subhanahu wa taala. Engkau telah mengetuk hati kami yang keras ini untuk bisa memperhatikan mereka kaum fakir miskin, agar bisa berbagi bersama mereka. Terima kasih banyak wahai bulan Ramadan. Namun rasanya sebulan kurang bagi kami. Yang kami inginkan agar semangat itu ada terus dalam diri kami. Maka kami berharap kepada Allah agar semua yang hadir di sini bisa diberikan panjang umur, sehat afiat, ketemu Ramadan-Ramadan yang akan datang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Oleh karena itu jamaah salat Idul Fitri yang berbahagia, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita sama-sama menjadikan bulan Ramadan sebagai momen untuk kita memperbaiki diri kita. Ayo keluar dari bulan Ramadan, tetap kita pegang Al-Quran kita, tetap kita baca, tetap kita kaji, tetap kita amalkan isinya, agar kemudian kita betul-betul menjadi orang-orang yang akan layak bersama-sama Al-Quran, akan diberikan pertolongan untuk masuk ke dalam surganya Allah. Ingatlah bahwa setiap orang dari yang hadir ini semuanya ketika meninggal dunia akan ditanya, apa kitab sucimu selama hidup di dunia? Semua kita akan menjawab bahwa kitab suci Al-Quran. Namun ada orang-orang yang ketika menjawab bahwa kitab sucinya adalah Al-Quran, malaikat akan berkata, kadzibta, sungguh engkau telah berdusta, sungguh engkau telah berbohong. Dari mana engkau katakan bahwa Al-Quran sebagai kitab sucimu? Mana? Di mana Al-Quran saat hidupmu di dunia? Betapa jauhnya kita dari Al-Quran. Maka dari itu ayo kita jadikan sekarang sebagai momen untuk kita kembali berdekatan dan berakrab ria dengan Al-Quran. Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin, izinkan saya menutup khutbah yang pertama ini dengan membawa sebuah kisah di zaman baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu hari persis seperti pagi hari ini, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau sedang berjalan menuju ke masjidnya untuk melaksanakan salat Idul Fitri berjamaah bersama keluarga dan para sahabatnya. Lalu kemudian beliau melihat
ada segerombolan anak kecil sedang bermain di lapangan. Beliau nampak begitu bahagia, beliau nampak begitu senang. Beliau datangi anak tersebut satu demi satu. Beliau tanya kabarnya, bagaimana perasaannya, bagaimana puasanya, bagaimana ibadahnya. Lalu kemudian beliau tak sengaja melihat ada satu anak kecil yang duduk di pinggiran, seorang diri tidak bermain dengan teman-temannya. Seketika Rasulullah samperi orang tersebut, Rasulullah datangi anak tersebut, dan Nabi katakan, wahai seorang anak kecil, ini hari raya, aku lihat teman-temanmu sedang asyik bermain bersama teman-teman yang lain. Mengapa engkau seorang diri tidak ikut bermain? Mengapa engkau tidak mengenakan pakaian baru? Lalu mengapa engkau terlihat lusuh dan lapar? Anak kecil tersebut belum mengenal bahwa yang datang adalah Rasulullah, karena beliau, anak itu masih berumur 4 tahun. Anak itu katakan, da'ni ayyuhar rajul, tinggalkan aku sedang tidak ingin berbicara dengan siapapun. Rasulullah kembali mendekatinya, memeluknya, mengucapkan kata-kata indah di hadapan wajahnya. Mengapa engkau tidak ikut bermain? Ini hari raya. Apa yang bisa saya tolong? Apa yang terjadi kepadamu? Mana pakaian barumu? Lalu si anak mengatakan, inna abi mata fi ihdal ghazawat ma'a Rasulillah. Ayahku meninggal di salah satu peperangan bersama Rasulullah. Wa ummi tazawwajat bi ghairi abi. Lalu ibuku menikah lagi dengan laki-laki lain. Fa akhadha dari wa akala mali. Lalu kebetulan ayah angkatku ini bukan orang yang baik-baik. Ayah angkatku ini telah merampas hartaku, telah mengambil rumahku. Fasirtu kama tara, jadilah aku seperti yang kau lihat, enggak punya pakaian baru, dalam keadaan lapar, dan aku sedih karena tidak mendapatkan perhatian dari mereka. Nabi menggandeng tangannya, Nabi ajak ke rumahnya, Nabi bilang sama putrinya Fatimah, berikan kepada anak ini pakaian yang terbaik, berikan makanan yang terlezat. Lalu seketika setelah mendapatkan makanan dan pakaian, Nabi kembali mendekati anak tersebut dan mengatakan, ama tarda an akuna laka aban. Wahai seorang anak kecil, hari ini, pagi ini, aku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan diri sebagai ayah bagimu. Ummul Mukminin Aisyah pagi ini menjadi ibumu, Fatimah putriku menjadi saudarimu, Ali sepupuku menjadi pamanmu, Hasan dan Husain cucu-cucuku kini adalah saudara-saudaramu. Lalu kemudian kaget anak tersebut. Ternyata yang dari tadi berbicara dengannya adalah Rasulullah. Yang harus menunda kepergiannya ke masjid hanya untuk mengurusinya adalah Nabi Muhammad SAW. Keluar anak itu mendatangi teman-temannya menggunakan pakaian yang baru dan dengan wajah yang senang. Anak-anak yang ada di situ bertanya, apa yang terjadi? Kunta waqifan bainana al-ana tabki. Belum lama ini engkau duduk di seorang diri di pojokan menangis. Mengapa sekarang engkau terlihat begitu bahagia? Anak tersebut mengatakan, kuntu ja'ian fasyabi'. Tadi aku lapar, kini aku telah kenyang. Wa kuntu 'ariyan fakusit. Tadi aku enggak punya pakaian, kini aku telah memiliki pakaian baru. Dan yang paling penting, wa kuntu bi ghairi abin. Tadi aku tidak punya ayah, fa asbaha Rasulullah abi. Hari ini, pagi ini, Rasulullah telah menyatakan diri beliau kini menjadi ayahku. Wa Aisyatu ummi, wa Fatimatu ukhti, wa Aliyun ammi, wal Hasan wal Husain ikhwati. Lalu kemudian bahkan karena kepolosan anak-anak yang hadir pada saat itu, mereka mengatakan, ya laita aba'ana matu fil ghazawat ma'a Rasulillah. Kalau seandainya nasib anak yatim seperti ini, coba ayah-ayah kami juga meninggal pada saat peperangan bersama Rasulullah. Begitu polosnya mereka berkeinginan berdekatan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin, muslimat yang dimuliakan oleh Allah, yang Nabi inginkan bukan hanya kita yang bahagia, tapi semua umatnya harus merasakan kebahagiaan di hari kemenangan ini. Kalau kita lihat ada tetangga kita yang masih kekurangan, tidak memiliki pakaian bagus, tidak memiliki makanan untuk disantapnya di pagi hari ini, berikan hal tersebut kepada mereka. Karena ibadah yang terbaik bukan hanya ibadah mahdhah kepada Allah, tapi ibadah yang sifatnya sosial kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang amat sangat menyenangkan bagi baginda
baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka mudah-mudahan di pagi hari yang penuh barakah ini kita bisa menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik lagi. Mudah-mudahan kita diberikan umur panjang, sehat, afiat, agar bisa melaksanakan ibadah umrah dan haji ke Mekah Al-Mukarramah, bisa berziarah kepada baginda Nabi ke Madinah Al-Munawwarah, dan mudah-mudahan kita semuanya panjang umur, sehat, afiat, bisa berjumpa dengan bulan-bulan Ramadan di tahun-tahun yang akan datang. Dan insyaallah kita tidak keluar dari jalan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Ramadan ini betul-betul berbekas dalam diri kita, agar keluarnya kita dari bulan Ramadan betul-betul kita menggapai apa yang diharapkan oleh Allah, la'allakum tattaqun, bahwa ibadah puasa ini bukan untuk lapar-lapar, bukan untuk haus-haus, bukan, tapi untuk kita bertakwa kepada Allah, agar itu semua ibadah demi ibadah melatih diri kita agar kita kembali menjadi orang-orang yang kembali kepada fitrahnya, yaitu orang-orang yang ada di jalannya Rasulullah, jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing kita, memberikan hidayah, inayah, taufik, wassadat, agar kita betul-betul menjadi hamba-hamba Allah sesuai keinginan Allah, sesuai keinginan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين. الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله سيد الأنبياء والمرسلين. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله، ألا إنه فقد فاز المتقون. وقال الله تبارك وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم. وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين الهادين المهديين من أهل بيت رسول رب العالمين. وارض اللهم عن الصحابة أجمعين من الأنصار والمهاجرين خصوصا ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى التابعين وتابع التابعين وعنا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وتابع بيننا وبينهم بالخيرات. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين.
فإنك قضيت على عبادك بعبادتك وأمرتهم بدعائك وضمنت لهم الإجابة فإليك يا ربي نصبت وجهي وإليك يا ربي مددت يدي فبعزتك استجب لي دعائي وبلغني مناي ولا تقطع من فضلك رجائي واكفني واكفنا جميعا واكف الحاضرين شر الجن والإنس من أعدائنا يا سريع الرضا اغفر لمن لا يملك إلا الدعاء فإنك فعال لما تشاء يا من اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته غنى ارحم من رأس ماله الرجاء وسلاحه البكاء يا سابغ النعم يا دافع النقم يا نور المستوحشين في الظلام اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ولا تجعله مشتبها علينا فنتبع الهوى. Ya Allah, tunjukkan pada kami yang benar adalah benar, yang salah adalah salah. Bimbing kami agar terus berada di jalan yang benar dan menjauhi jalan yang salah. Jadikan perkumpulan kami di pagi hari ini perkumpulan yang Kau rahmati, ya Allah. Jangan Kau biarkan satu orang pun yang hadir di sini kembali ke rumahnya melainkan telah Kau ampuni dosa-dosanya. Engkau telah kabulkan amal ibadahnya, Engkau telah terima hajat-hajatnya, Engkau telah lipat gandakan pahala-pahalanya, dan Engkau telah angkat dosa-dosa dan penyakit-penyakitnya, ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, ya Karim, ya Rahman, ya Rahim. Semua yang hadir di pagi hari ini masing-masing punya hajat, kabulkan hajat-hajat kami semua, ya Allah, ya Arhamar Rahimin. Jadikan anak-anak kami anak yang saleh dan salehah. Jadikan keluarga kami sakinah, mawaddah, warahmah, ya Arhamar Rahimin. Jadikan kami orang-orang yang pandai mengikuti ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Karim, ya Rahman, ya Rahim. Dalam perkumpulan, dalam kehidupan kami, pertemukanlah kami dengan siapa saja yang Engkau ridha dan kami bahagia. Dalam hidup kami, pertemukan kami dengan siapa saja yang dalam pertemuan itu membawa rezeki, membawa ilmu, membawa pahala buat kami dan keluarga kami. Jangan Kau pertemukan kami, ya Allah, dengan siapa saja yang dalam pertemuan itu membawa kerugian dan mudarat serta dosa buat diri kami dan keluarga kami. Allahumma ya Arhamar Rahimin, masukkanlah kami ke dalam segala bentuk kebaikan yang mana Engkau telah masukkan ke dalamnya Nabi Muhammad. Keluarkan kami dari segala keburukan, ya Allah, yang Engkau telah keluarkan darinya Nabi Muhammad. Hidupkanlah kami sebagaimana hidupnya Nabi Muhammad. Wafatkanlah kami sebagaimana wafatnya Nabi Muhammad. Kumpulkan kami jadi orang-orang yang kumpul bersama beliau. Layakkan kami jadi orang-orang yang kumpul bersama beliau kelak di surganya Allah Dzul Jalali wal Ikram. Ya Allah, ya Karim, ya Rahman, ya Rahim. Ampunilah kami dan dosa-dosa kedua orang tua kami yang masih hidup dari orang tua kami. Panjangkan umur mereka, sehatkan badan mereka. Jadikan kami anak-anak yang berbakti kepada mereka. Adapun yang telah wafat dari orang-orang tua kami, maafkan dosanya, ya Allah. Lapangkan kuburnya, ya Allah. Terima amal ibadahnya, ya Allah. Angkat dia dari sempitnya liang lahat untuk masuk ke dalam surgamu, ya Arhamar Rahimin. Allahumma ya ajwadal ajwadin, ya rahimal masakin, ya qabilat tawabin, ya ghafiral mudhnibin. Jagalah negeri kami Indonesia, jauhkan negeri kami dari segala bentuk keburukan. Angkatlah setiap bala dan bencana dari negeri kami Indonesia, ya Allah, ya Karim, ya Rahman, ya Rahim. Sebagaimana Kau jadikan negeri ini negeri yang baik, negeri yang subur, negeri yang barakah, berikan juga kesuburan itu dalam iman-iman kami, ya Allah. Jadikan iman-iman kami iman yang sempurna agar bisa betul-betul menghamba kepadamu, ya Arhamar Rahimin. Siapa yang berniat baik kepada negeri kami, berikan taufikmu kepada mereka. Siapa yang berniat jahat kepada negeri kami, maka gagalkan niat mereka, ya Allah. Berikan hidayahmu kepada mereka, ya Allah. Jadikanlah negeri kami baldah tayyibah, negeri yang baik, negeri yang barakah, negeri yang penuh rahmat. Wa Rabbun Ghafur, yang senantiasa mendapat ampunan darimu, ya Arhamar Rahimin. Jagalah negeri-negeri Islam lainnya, khususnya saudara-saudara kami di Palestina, ya Allah. Angkatlah segala bentuk bala dan bencana dari mereka, ya Allah. Menangkan mereka dalam perjuangan mereka melawan Zionisme Israel, ya Allah. Menangkan perjuangan mereka dalam melawan Amerika, ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kalau kopi tidak ada, antum siap. Gitu. Begitu nengok lihat. Di bawah-bawah deh. Anit di mana Anit? Anit, hukum ini kan di mana anjing di? Jadi amat. Gimana? Harus si motor kadang-kadang tahan cuy. 1, 2, 3. Berfitra ya sahabat. Lu video Bob bukan emang foto. Video kalau gue mah. Udah. Ini video aja bukan foto. Bob.